Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Yang terhormat, dosen pembimbing Ibu Dr. Dini Duyanti Tantarto, Insinyur MT. Yang terhormat, dosen penguji 1 Bapak Dr. Andi Harapan, STMT. Yang terhormat, dosen penguji 2 Bapak Yoga Satya, STMT. Serta teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas akhir sidang preview 3 dengan judul perancangan Home Living Warehouse. Ada beberapa poin yang akan saya bahas. Pertama, data proyek. Data proyek Home Living Warehouse dimulai dari nama proyeknya sendiri, perancangan Home Living Warehouse. Lokasi site-nya Jalan Tol Soraja, Desa Kecamatan Soreang, Bandung, Jawa Barat. Bisa dilihat untuk batas utaranya rumah warga, batas selatannya Gedung Budaya Sabilulungan, batas timurnya sawah, batas baratnya sawah dan rumah warga. Untuk luas site-nya 3.600 meter persegi dengan KDB-nya 60%, KLB-nya 3 dan KDH-nya 30%. Untuk GSB jalannya setengah dari ruas jalan. Untuk sumber dananya diasumsi perusahaan swasta, diperuntukkan perdagangan dan jasa. Untuk tema dan konsepnya. Home Living Warehouse ini adalah bertipe bangunan industri. Bisa kita lihat tipe bangunan industri menurut Undang-Undang RI nomor 45 tahun 1840. Untuk klasifikasinya menurut Ali 2011 bahwa untuk Home Living Warehouse ini berklasifikasi industri manufaktur. Apa itu industri manufaktur? Bisa dilihat industri manufaktur itu adalah industri yang ditandai dengan adanya perubahan bentuk dari input menjadi output. Contohnya industri mebel atau furnitur. Makanya home living sangat didekati dengan industri manufaktur. Karena home living sendiri adalah fakta atau tindakan di rumah atau lingkungan rumah tinggal. Terus tujuan home living sendiri adalah untuk meningkatkan kenyamanan dari segi elemen yang dipakai, ergonomis, ruang, bahkan gaya hidup. Untuk mewadah home living ini atau industri manufaktur ini, maka terciptalah sebuah warehouse. Bisa dilihat dari warehouse-nya menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008. Jenisnya itu bangunan gudang. Gudang menurut Mayeres 2015 adalah suatu area terpisah untuk menyimpan bahan baku dan juga persediaan. Dari pemahaman saya tentang bangunan industri diperuntukkan sebagai perdagangan jasa, bagaimana gudang ini bisa menjadi sebuah tempat perbelanjaan yang diminati karena ada industri manufaktur dalamnya. Ada contoh presidennya adalah IKEA, pusat perbelanjaan mandiri. Akhirnya si Home Living Warehouse ini dijadikan pusat perbelanjaan mandiri di mana gudang, showroom, kantor, konsultan mebel, pusat perbelanjaan dan pusat rekreasi dalam satu atap, dijadikan satu atap. Terus untuk target pemasarannya sendiri ada keluarga, mahasiswa, masyarakat sekitar, kos-kosan, kantor, kafe dan sebagainya. Untuk menarik pengunjung datang berbelanja di bangunan ini, pentingnya kita dalam rancangan terutama memilih wilayah yang strategis, berada di pusat kota dengan akses yang mudah dan dapat dijangkau. Yang ketiga yang paling penting adalah mendesain bangunan yang unik dan ikonik serta estetik. Karena dapat kita ketahui bahwa perkembangan media sekarang ini sangat pesat, di mana media menjadi salah satu faktor pendukung dalam periklanan. Jadi ketika bangunannya itu unik, jadi orang-orang tuh datang setiap kali bisa untuk memfoto, itu bisa menjadi periklanan sendiri atau iklan secara gratis gitu untuk bangunan kita, untuk diminati atau agar ramai dikunjunginya. Nah, oleh sebab itu saya mencetuskan sebuah tema sebagai struktur sebagai elemen estetik. Ah, dengan konsepnya adalah struktur expose. Untuk strukturnya itu kita expose. Penerapan tema dan konsep saya, struktur sebagai elemen estetik, bisa kita lihat ada estetik, ada arsitektur, ada dengan struktur. Hubungan antara desainnya itu bentuk bangunan antara arsitektur dan struktur menurut MCA Donald 2002. Ada ornamen struktur atau struktur sebagai ornamen, struktur sebagai arsitektur. Ini sebagai struktur yang diekspos. Untuk masuk ke konsepnya ada struktur ekspos itu, bisa kita lihat saya menggunakan struktur bentang lebar. Prinsipnya prinsip plat lipat, dengan tumpuan atau pangkuannya bisa dilihat ini presidennya dan klasifikasinya saya menggunakan struktur lipat 3 sendi. Nah, ini gubahan masa plat lipat 3 sendi saya mulai dari satu bidang kertas persegi panjang, terus dibikin pola
terus dinambahkan bentuk layang-layang di depannya, terus dilipat sedemikian apa dilipat secara 45 derajat, dan hasil lipatnya adalah digabung dari layang-layang itu dengan lipatan yang di atas. Eh, dengan masing-masing tiap lipatan itu dengan jaraknya tuh 6 meter, dengan luas bangunannya atau panjang bangunannya 120 dengan bentangan 84 meter. Dengan untuk plat bagian atasnya yang persegi saja itu plat sebagai atap, dan untuk yang bagian layang-layangnya itu dibikin jadi sebagai plat sebagai kolom. Itu ada detailnya, ada plat beton. Untuk materialnya plat beton pervat. Untuk frame-nya itu frame baja IWF 150 150 125 150 250, maaf. Terus ditempel dengan plat baja konektor sebagai pengait, sebagai plat jepitnya untuk di sebagai tumpuan jepitnya itu. Nah, ini untuk blok tank saya ada zona servis di bagian sini di mana mobil-mobil kargo. Terus ada zona publik di bagian plaza dan untuk kafetarianya. Ini ada side plan saya, ada beberapa entrance untuk akses pengendara pengunjungnya bisa dilihat dari warna C, garis titik putus C untuk masuk ke loading docknya, terus mutar, terus keluar lagi. Terus untuk akses pejalan kakinya bisa kita lihat dari huruf N, dia bisa masuk dan bisa langsung ke lantai dasarnya. Dan untuk truknya dan atau zona servisnya ada di sebelah utara. Untuk zona servisnya warna biru, dan untuk jalur truk kargonya atau truk pengiriman barangnya warna hijau. Untuk denanya untuk warna hijau muda adalah area pengunjung, dan warna hijau tua itu adalah area bersama atau core-nya seperti toilet atau dena tipikalnya, toilet dan musola. Sedang warna birunya adalah area pengelola. Ini dia untuk dena tipikalnya atau toilet dan musola, jadi tiap lantai itu ada dan menerus. Nah, untuk detail warehouse-nya untuk warna merah sini adalah menggunakan untuk rak-nya sendiri adalah single deep select rak, di mana untuk layout-nya sendiri di dekat barang masuk itu warna merah itu untuk zona lambat, barang-barang yang sangat susah dibawa. Terus yang kuning adalah bawa yang sedang, sedangkan hijau itu adalah barang-barang yang gampang. Jadi ketika pengunjung datang mungkin mereka bisa lihat-lihat dulu si barang-barang yang susah dibawa seperti sofa atau lemari yang besar-besar seperti itu. Untuk area pembongkaran barangnya ada warna biru tua, dan untuk pengiriman barangnya atau packing barangnya untuk dikirim ke pelanggangnya itu warna biru muda. Untuk luas gudangnya sendiri adalah 5.600 meter persegi, bisa lihat di samping. Untuk lihat area mandiri furniturnya itu interiornya, area mandiri furniturnya, area pembongkarannya, area pembongkaran, area pengirimannya. Nah, ini potongan saya untuk sirkulasinya, dan warna biru tuh area pengelola di bagian ujung-ujung dari bangunannya. Nah, ini detailnya, detail pelat lipat saya. Di sini gunakan pelat jepit dengan baut, dijepit dari beberapa bagian gitu, karena itu betonnya, karena pelatnya itu kan dicetak dari pabrik gitu. Ketika datang terus ditaruh di frame, terus ditempel, langsung dijepit atau dibaut. Ini detail perspektif saya, detail arsitektur saya, lipatannya, pola. Nah, ini isometrik struktur saya. Ini rencana utilitas air kotor dan air bersih saya. Ini tampak depan saya dan tampak belakang. Ini tampak samping kiri dan tampak samping kanan. Ini perspektif interior saya, di mana ada area konsultasi dan pameran interior, ada lobby, ada area mandiri dan pernak-pernik dan pecah belah, ada kasir di bagian area mandiri furniture, ada pembongkaran muatan, ada area mandiri furniture. Ini perspektif suasana saya di bagian eksterior. Nah, sebelah situ ada plaza, ada jalan, ada yang di jembatan, dan ada yang di skydeck-nya. Nah, ini untuk eksterior saya. Sekian dan terima kasih.